Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Hari ini kita boleh bersyukur atas kesempatan waktu dan nafas hidup yang masih Tuhan berikan bagi kita. Sebelum kita memulai aktivitas, mari sejenak kita tenang, kita menghadap Tuhan untuk berdoa dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Nya. Kita berdoa. Allah Bapa terkasih, Bapa pemilik kehidupan kami, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami begitu bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang terus kami rasakan dan yang selalu sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menjaga kami semalam lamanya. Dan pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh kembali bangun untuk kembali melakukan berbagai aktivitas yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami memulai berbagai aktivitas kami hari ini, kami mau mendengarkan sebagian kecil dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, buka hati, buka telinga kami, sehingga firman yang kami dengarkan boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, yang siap mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari membuka firman Tuhan dari Mazmur 14, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mazmur 14, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7, firman Tuhan, kebebalan manusia. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion, keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah pertolongan Tuhan, atau dalam bahasa Torajanya, Pak Tunduan Napuang. Orang bebal digambarkan bukan hanya sebagai orang yang tidak mengenal Allah, tetapi mereka selalu menolak tentang kebenaran dan melakukan pemberontakan. Ciri-ciri orang bebal menurut Mazmur 14 yang telah kita baca bersama ialah orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Orang bebal adalah sebutan lain dari orang fasik. Dalam Mazmur, orang bebal bukan berarti orang bodoh secara intelektual, tetapi keras hati secara rohani. Mereka tahu kebenaran tetapi menolak kebenaran tersebut. Ketiadaan Allah dalam diri orang bebal berdampak pada perbuatan mereka yang jahat dan tidak menghargai sesamanya manusia. Mazmur 14 mencatat bahwa perbuatan orang bebal selalu menindas sesamanya yang tidak berdaya. Demikianlah yang disaksikan oleh pemazmur, yaitu Daud, dalam melihat keberadaan umat Tuhan, di mana mereka ditindas oleh orang yang tidak mengenal Allah. Penderitaan yang dialami membuat Tuhan memperhatikan keberadaan mereka, sehingga Allah mau bertindak untuk menyelamatkan umatnya dari penindasan tersebut. Allah tidak tinggal diam terhadap kejahatan. Sekalipun dunia menindas orang benar, tetapi Allah menjadi tempat perlindungan mereka. Pertolongan Tuhan nampak dalam sebuah seruan,
Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Seruan ini mau menunjukkan bagi kita bahwa Allah selalu ada serta bertindak bagi setiap umatnya yang tetap setia dan mengalami penderitaan yang pada akhirnya mendatangkan pertolongan. Oleh karena itu, dalam setiap penderitaan yang kita alami, serukanlah nama Tuhan, sehingga pertolongannya datang menghampiri kita. Dialah Tuhan yang akan menolong kita ketika kita mengalami penderitaan di dunia ini. Sementara orang bebal, mereka pada akhirnya mendapatkan penghukuman dari Tuhan akibat perbuatan mereka. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk renungan singkat yang boleh kami dengarkan hari ini. Melalui renungan hari ini, kami mau belajar untuk terus mau mengandalkan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Jauhkanlah kami dari ego kami sendiri, yang kadangkala justru membawa kami ke dalam kebebalan itu. Tolong kami ya Tuhan, untuk mau membuka hati dan membiarkan Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Dalam sepanjang aktivitas kami pun hari ini, kami serahkan penuh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan berperkara atas setiap hal yang kami lakukan hari ini. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh baik secara rohani maupun jasmani. Tuhan tolong jamah setiap dari mereka. Tuhan berkati setiap makanan, minuman, dan setiap pengobatan yang mereka jalani. Sehingga lewat semuanya itu, mereka kembali boleh memperoleh kesembuhan. Kami pun berdoa untuk bangsa kami, kiranya Tuhan terus berkati melalui pemerintah kami, dari pusat sampai ke pelosok, untuk terus bekerja dengan penuh tanggung jawab dan seturut kehendak Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu yang datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada hari ini. Kiranya lewat renungan singkat ini boleh memberi kita semangat baru dalam beraktivitas. Shalom dan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.